turun. Gitu ya. Kemudian kalau kita bahas satu persatu nih ya, voxel size dan SNR pada MRS. Nah, nih, voxel size itu mestinya berbanding lurus terhadap SNR. Nah, ini kalau voxel size-nya 1 cm3, ini signalnya kayak gini loh, berantakan. Kalau 2 signalnya mulai agak naik, 4 signalnya mulai tumbuh, 8 signalnya sangat baik. Jadi disimpulkan bahwa voxel size makin tinggi, sinyal yang kita dapat juga makin bagus. Ya. Tetapi apakah iya kalau misalnya kita membuat satu pemeriksaan, tumornya gede semua, ya nggak mungkin. Kadang-kadang tumor ada yang kecil. Kita nggak cukup pakai 8, maksudnya diperkecil lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kondisi ini bukan merupakan suatu kondisi keharusan, tetapi teman-teman semua harus tahu dasarnya. Kalau voxelnya kita naikkan, maka SNR-nya naik. Gitu. Kemudian number of slice and number of signal acquisition atau average atau next number of excitation. Nah, besaran SNR itu adalah akar pangkat 2 kali NSA atau NSA pangkat setengah ya. Nah, kalau misalnya NSA-nya 8. Ini signalnya seperti ini. Ya. 64 signalnya seperti ini. 256 signalnya seperti ini. Jadi pada 64 ke atas signalnya tidak berubah. Dia hanya kehilangan SNR pada awal-awal karena dia pangkatnya pangkat setengah. Jadi ada satu titik yang dia akan stagnan. Nah, sekarang kalau berdasarkan teknik akuisisi MRS. Nah, kalau kita ngomongin lokasinya, ya, lokasinya maka kita mengenal teknik yang namanya single voxel spectroscopy. Nah, ini dasarnya adalah slice selection. Jadi kita nanti menaruh slice-nya itu slice berapa, kemudian dari aksial korona sagitalnya kemiringannya berapa kita atur. Yang kedua adalah chemical shift imaging. Ini berdasarkan phase encoding. Ya. Jadi kalau kita single voxel ya namanya single. Satu voxel doang kita taruh. Tetapi kalau CSI atau multivoxel itu ya satu deret, itu satu slice, semua kita jadikan MRS. Kita nanti di dalam satu potongan aksial, misalnya kita ngambil aksial, satu deret aksial, berdasarkan phase encoding-nya itu kita ambil phase encoding setinggi slice kedua misalnya kita ambil, ya itu semuanya yang di situ akan terambil. Nanti di dalamnya kita tinggal ngotak-ngotakin kayak kita bikin buku streaming gitu ya. Nanti tinggal di kotak yang mana, kedua dari samping, ketiga dari atas gitu. Nah, dikotakin di situ baru nanti kita akan menemukan spektrusnya atau menemukan spektrumnya. Nah, kalau berdasarkan sekuen nanti kita akan ketemu STIM atau stimulated echo acquisition mode dan PRES atau point resolve spectroscopy. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, apa sih kita bandingkan PRES dengan STIM gitu ya, STIM dengan PRES. PRES itu biasanya di nama lainkan spin echo ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin SNR dan acquisition time. Jadi SNR dibagi time scan. SNR dan time scan, maka PRES atau spin echo MRS itu 2 kali STIM. Yang intinya lebih lama. Jadi spin echo lebih lama daripada STIM. Nah, kalau STIM itu dapatnya 2. Jadi 1 STIM sama dengan setengah dari PRES atau setengah dari spin echo. Kemudian kalau kita ngomongin kemampuan dalam melakukan spektroskopi dengan TE paling rendah gitu, maka STIM jagonya. Karena apa? Ya ini aja menunjukkan time acquisition-nya antara PRES dan STIM aja kecepatan STIM ya pasti TE atau time echo-nya juga akan pendekkan STIM gitu ya. Kemudian less sensitivity
spin movement itu spin echo lebih baik karena spin echo tidak sensitif terhadap inhomogeneity signal. Jadi kalau spinnya movement ya spin echo lebih baik. Tapi kebalikannya less sensitif terhadap G-coupling berarti STIM ya. Kemudian less RF oscillation itu STIM. Jadi STIM itu jauh lebih stabil untuk osilasi dan untuk G-coupling. Nah, tetapi kalau untuk movement itu spin echo lebih badek ya, lebih tahan gitu, lebih bagus. Jadi kalau pasiennya memang nggak kooperatif ya pakai spin echo. Kemudian less sensitivity terhadap eddy current itu kita milih spin echo ya. Kalau kita kemudian STIM single voxel short TE. Nah, karena tadi kan kita ngomong bahwa kemampuan untuk mendapatkan TE yang lebih rendah, STIM lebih bagus. Ini STIM bisa sampai 20 milisecond. Kalau press itu pakainya 30 milisecond. Jadi hasilnya mirip sama, mirip sama, tetapi STIM ini lebih rendah TE-nya. Nah, sehingga ada beberapa perbedaan peak yang kalau di spin echo itu nongol tetapi nggak terlalu tinggi, ternyata di STIM nongolnya tinggi ya. Ini ada NAA2. Gitu. Jadi mirip kalau untuk kategori tertentu misalnya kita memang mau melihat NAA2 gitu ya berarti kita tetap harus pakai STIM kalau mau lebih baik. Nah, ini tadi pada TE short. Kalau ini pada long TE, maka spin echo dan STIM itu hampir sama. Dia hanya memiliki perbedaan pada short TE. Tetapi memang sih di sini untuk bass noise-nya berasa banget. Kalau di sini kan di sini kan beberapa metabolite masih bisa dimunculkan. Kemudian pada sama-sama press. Sama-sama press, kemudian kita membandingkan antara short TE dengan long TE. Maka pada TE 30 milisecond ini beberapa metabolite ini muncul semua. Sedangkan TE long ya pada 272 milisecond ini beberapa metabolite tidak muncul. Nah, berdasarkan dari perbandingan ini maka ada pengkhususan. Pada saat MRS kita mau membandingkan atau kita mau meng-highlight atau mencari kelainan-kelainan yang sifatnya diffuse ya. Diffuse itu misalnya kayak fungsi luhur, misalnya kayak epilepsi, schizophrenia, kemudian schizophrenia, epilepsi, kemudian Alzheimer. Nah, itu kita jangan pakai long TE, kita harus pakai short TE. Karena apa? Metabolite ini loh yang dicari untuk fungsi luhur. Misalnya untuk epilepsi, untuk Alzheimer, itu kita justru mencari yang kreatin, glutamix, imioinositol, kemudian kolin, kemudian kreatin kedua. Nah, ini yang cari. Sehingga teman-teman harus tahu pada saat ada formulir permintaan, pasien dilihat dulu klinisnya dengan apa. Klinisnya dengan epilepsi, ya jangan pakai long TE, nggak bakalan muncul nanti peak-peak metabolite-nya. Kemudian keunikan dari signal laktat dan lipid. Nah, signal laktat dan lipid itu dia akan muncul doublet atau 2 peak pada ppm 1,3. Nah, tetapi pada TE 144 milisecond dia akan munculnya ke bawah atau reverse. Nah, harap teman-teman tahu bahwa lipid atau laktat itu tidak akan muncul pada brain spektrum normal, sehingga pada saat kita melakukan spektroskopi kemudian dia muncul, itu kita sudah ngomong bahwa itu abnormal. Nah, kalau kita
bikin, short TI atau long TI kemudian ini naiknya kan ke atas nggak ke bawah, itu pasti kita ragu ini base noise apa ini lipid laktat. Maka kita buatlah TI yang medium atau TI yang 144 milisecond. Pada single voxel spektroskopi ini kelebihannya satu simple, jadi bikin cuma satu, langsung di-scan dapat, spektrum, dapat grafik, dapat rasio. Kemudian waktunya lebih singkat, ya dia cuma biasanya 2 menit lah, karena satu spektrum doang, satu voxel doang ya. Tetapi, dan ini lokasi FOV-nya atau volume of interest-nya tepat. Nah, volume seaming-nya lebih kecil dan lebih cepat, kan dia pakai slide selection. Jadi pakai slide selection kemudian bisa kurang dari 1 senti ya, bisa 0, sekian senti. Nah, jadi volumenya lebih kecil, kemudian lokasinya lebih tepat, waktunya juga lebih singkat. Kekurangannya waktu pemeriksaannya lebih lama